Oke, baik. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di mata kuliah data visualization ya. Ini part ketiga dari Introduction to Tablet. Di pertemuan tiga ini kita akan langsung bahas tentang rekomendasi grafis yang bisa ditunjukkan oleh tabelnya di sini. Tapi kita tidak akan bisa bahas ini semua langsung dalam satu part karena itu bakal terlalu lama. Jadi kita akan bahas tiap partnya ini tiga grafis yang ada di sini. Oke. Ya. Grafis pertama yang akan kita bahas adalah text table ya. Jadi text table ini mirip seperti tabel pada umumnya gitu ya, dua dimensi. Ini apakah masuk grafis juga sudah saya jelaskan waktu di pertemuan data visualization awal, yaitu masuk ke grafis juga ya. Oke, jadi untuk membuat sebuah text table, teman-teman bisa cek rekomendasinya di sini. Untuk membuat text table, teman-teman harus punya satu atau lebih dimension dan satu atau lebih measure ya. Oke, kita berarti minimal harus masing-masing ada ya, ada dimensionnya, ada measure-nya. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya di sebelah sini dimension itu di atas atau warna biru ya. Sementara untuk measure itu ada di bawah atau warna hijau. Oke, text table kita berarti kan bagi datanya menjadi kolom dan baris. Oke, di sini ada beberapa dimension yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh di text table kali ini kita akan coba subkategori menjadi barisnya. Oke, nanti silakan langsung drag and drop dimasukkan ke workspace-nya. Dia akan muncul di sini secara langsung subkategorinya ada apa aja. Kemudian sebetulnya bisa ya tadi satu dimension dengan satu measure ya. Kita bisa masukkan langsung di sini cells-nya dimasukkan ke column. Nah, tapi di sini otomatis dia berubah langsung jadi horizontal bar chart ya. Kita kembalikan lagi ke text table, akan muncul data yang seperti ini. Tapi kalau yang ini kan berarti aksesoris salesnya 167.380. Jadi sebetulnya di sini ada salesnya. Nah, tapi di sini umumnya kan kita nggak mungkin cuma bikin satu baris satu kolom, ya, maksudnya satu baris satu kolom seperti ini. Umumnya kan enggak ya, pasti kolomnya itu lebih dari satu. Misalnya ada profitnya, ada salesnya, ada kuantitinya, atau misalnya profitnya itu jadinya per tahun, kuantitinya itu jadinya per tahun. Ini kita bisa tambahkan satu dimension lagi supaya lebih jelas. Contohnya kita bisa tambahkan dimension dari setiap tahunnya menggunakan order date ini kita masukkan ke kolom. Nanti otomatis akan di breakdown menjadi setiap tahun untuk salesnya. Nah, biasanya di sini kita baru munculkan uh, misalnya tabel penjualan per kategori untuk setiap tahunnya misalnya seperti itu. Ini dari 2019 sampai tahun 2022. Oke, kemudian kita bisa ngapain lagi di text table ini karena sebetulnya sudah selesai ya text table ini di sini. Uh, hanya bikin baris dan kolom seperti ini. Kemudian biasanya kita di text table ini kita munculkan juga yang namanya grand total misalnya di sini atau di bawah sini ya. Nah, kalau grand total di sebelah sini itu biasanya hasil penjumlahan si subkategori ini dari tahun 2019 sampai 2022 grand totalnya di sini. Kalau grand totalnya di bawah berarti kita jumlahkan per tahunnya untuk seluruh kategori. Gitu. Caranya itu teman-teman masukkan yang namanya analytics di sini di tab analytics karena sebelumnya kan kita bicara soal data ya. Karena kita nggak mungkin munculkan satu bisa sih sebetulnya kita munculkan satu field calculation lagi tapi kalau cuman munculkan satu sudah ada fitur bawaannya dari tabletnya itu analytics ya. Di sini yang terbuka kalau yang tidak terbuka atau disable itu berarti tidak bisa dilakukan dengan data seperti ini.
Ini mungkin bisa jadi keunikan juga dari tabel. Ternyata di sini bisa langsung munculkan modelnya. Ada forecast di sini. Kita bisa langsung munculkan forecast. Maka di sini akan otomatis muncul forecast untuk 2022 dan 2023 gitu. Ya, masih ada forecast ya atau perkiraan gitu 2022 dan 2023 seperti apa. Oke, tapi bukan itu yang akan kita bahas karena ini data visualization ya, bukan data mining. Sesuai dengan yang tadi kita bicarakan, di sini ada total. Totalnya akan muncul dua. Nah, total kenapa disable? Karena tabelnya cuma satu. Ini bisa subtotalnya di kolom, bisa subtotalnya di baris. Kalau tadi baris berarti menjumlahkan setiap tahunnya. Kalau kolom berarti menjumlahkan setiap subkategori. Kita masukin dua-duanya aja. Nah, ini total. Kemudian ini untuk yang so. Jadinya grand total. Hasil penjumlahan. Seperti itu ya. Kemudian eh, itu ya grand total. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di sini untuk formatting seperti misalnya ini juga bisa teman-teman kasih format ya, ganti shading, alignment, kemudian fontnya, tetapi nggak akan kita bahas ya. Kita skip aja karena mungkin pengenalan grafisnya ini bakal jadi cukup lama. Oke, ini semuanya kita kasih nama text table. Oke. Mungkin itu aja ya yang bisa kita lakukan dari text table. Tidak ada lagi. Hmm. So, ada juga sih yang namanya table calculation ya. Oh, sorry. Table calculation. Ini menambahin table calculation misalnya kita mau, oh karena ada di dalam totalnya. Ini dan totalnya kita hilangkan dulu untuk dalam totalnya. Dan di sini baru kita ada table calculation. Sorry. Oh, ini langsung bisa diinput. Di sini ternyata. Barisnya ada dulu. Nggak ada. Di Hamdani coba. Oke, di sebelah sini itu kita bisa munculkan kalkulasi ya, persen of total. Jadi kita bikin, saya dari 2019 ini berapa persen hasil penjualannya dari setiap subkategori. Ini teman-teman bisa pilih dari jenis calculation type-nya. Ini juga nggak akan mungkin bisa kita bahas ya, karena bakal terlalu rumit gitu. Ini kita bisa munculkan rank-nya juga. Oke, kita juga kembali. Ya, tadi ya kita bisa melakukan calculation di sini, di calculation itu bisa eh, persentase, persentasenya mau dilihatnya mau ke mana gitu ya, mau ke bawah atau ke bawah atau ke kanan gitu ya. Oke, persen of total, kemudian kita bisa masukkan ke ranking juga. Nah, ranking berarti otomatis dia dirankingkan. Nah, ternyata share ini adalah penjualan wilayah kalau ke bawah. Kalau yang across, ya berarti
memunculkan dibandingkannya dengan kolom lagi. Kalau yang tadi jauh berarti dibandingkannya ke tiap baris. Nah, seperti itu ya. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi karena kita bukan itu tujuannya, jadi kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi totalnya ya. Karena tadi sebenarnya mau menunjukkan totalnya. Ya. Kemudian kalau order date-nya mau dihilangkan nanti tinggal di hide field label. Ini juga sama kalau mau dihilangkan tinggal hide field label nanti akan muncul seperti ini. Jadi lebih bagus gitu. Ya. Jadi kita munculkan lagi di sini ada text table. Oke. Berikutnya di nomor 2 ini ada yang namanya heat maps ya. Nah, kalau heat map sih sebetulnya bentuknya tabel juga. Cuman yang dimunculkan bukan angkanya ya, tapi dari angka itu kita terjemahkan menjadi warna. Caranya kurang lebih sama ya kalau kita bandingkan dengan text table yang di sini. Berarti kita butuh subkategori di baris sebelah sini, kemudian ada order date berdasarkan tahunnya, kemudian kita munculkan salesnya di teks. Ini jadi text table ya. Tuh, jadi text table. Nah, sebetulnya kita bisa langsung otomatis digantikan jadi heat map, tinggal diubah jadi color. Nah, ini sudah menjadi heat map. Tahu ya teman-teman bisa langsung klik di sini heat map. Nah, tapi defaultnya bawaan heat mapnya ini kan bentuknya kotak bulat gitu ya. Tapi bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah warnanya. Ini juga sebetulnya heat map ya. Teman-teman bisa cek dari besaran dari shape-nya. Ini kurang lebih seperti bubble chart. Jadi kita akan ubah ini menjadi warna. Jadi color. Hasilnya jadi seperti ini. Persis seperti heat maps yang kita inginkan. Kalau mau ngilangin yang tadi juga sama, tinggal di hide tables. Ini kemudian warnanya kalau teman-teman kurang seret, teman-teman bisa klik color di sini, kemudian edit color. Ini tinggal disesuaikan dengan warnanya. Biasanya kalau yang bagus hijau, yang jelek merah. Kita cari yang ujungnya merah dan hijau. Nah, jadi seperti ini. Di mapnya. Ya, apalagi yang bisa dilakukan di heatmap ya. Jadi pada dasarnya text table dan heatmap sama ya, cuma apa yang dimunculkan beda. Kalau ini kita terjemahkan menjadi warna, kalau di text table yang muncul adalah angkanya. Oke, berikutnya kita masuk ke highlight table. Harusnya. Nah, kemudian kalau highlight table sebetulnya heatmap juga, cuman ada labelnya. Nah, untuk memunculkan labelnya, ya teman-teman tinggal muncul show table. Otomatis dia akan menjadi sebuah highlight table. Tapi itu ini highlight tables juga ya. Jadi highlight tables itu kayak kawin silang antara text table dengan heat map. Nah, kalau teman-teman mau coba manual, silahkan tinggal klik highlight tablesnya, nanti otomatis dia bakal jadi highlight tables. So, jadi kita hilangkan dulu highlight tables ini seperti ini. Oke, ini adalah highlight tables. Kalau mau ulang lagi dari awal, ya teman-teman munculkan sheet-nya, kita masukkan subkategori lagi, masukin edit, masukin cell, kemudian ubah jadi highlight tables. Nah, seperti ini. Untuk highlight tables. Kemudian kita hilangkan ini. Harusnya namanya adalah highlight table. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ini agak cepat karena sebetulnya kita bahas satu hal yang sama. Seperti itu. Jadi dari text table itu sebetulnya bisa dibikin heat map, bisa dibikin highlight table sih. Karena bentukannya masih panel yang dua dimensi ya, baris dan kolom. Oke, kita hentikan dulu di part 3 ini. Nanti kita masuk di part 4. Kita akan bahas grafik berikutnya yaitu simbol map.
Math dan Python. Oke, sampai bertemu di part yang keempat.